Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam bidang apapun. Pemirsa, seperti tema perbincangan kita pada malam hari ini, keamanan informasi, security awareness, tanggung jawab kita bersama. Nah, kita ingin membahas ini, tentu saja saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya dengan yang pertama narasumber, akan saya sapa dulu, Bapak Fredrian dari CTO dari Widya Security Yogyakarta dan juga praktisi keamanan cyber. Saya sapa dulu, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa masih. Saya panggil Pak atau Mas ya? Mas aja kalau Mas ya. aja. Oke, kita deal ya. Oke, Mas aja. Pemirsa, kita juga akan terhubung dengan Bapak Billy Barreto, Bidang Persandian Diskominfo Provinsi Kalteng yang ada di Palangkaraya. Kita berdua berada di Yogyakarta. Saya sapa dulu dengan Pak Billy Roberto. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas. Pak Billy Barreto. Apa kabar? Betul. Alhamdulillah baik. Oke, salam sehat Pak. Malam hari ini kita ingin berbincang-bincang apa itu persandian, bagaimana tentang keamanan dari persandian itu sendiri, kemudian informasi itu seperti apa. Tapi saya bacakan dahulu. Kita prolog yang ingin saya bacakan. Semakin aman, semakin tidak nyaman. Pengamanan berlapis dikatakan ribet. Era digital sendiri merupakan wujud modernisasi dan juga pembaharuan teknologi khususnya di dunia informasi. Begitu pesat perkembangan di era saat ini. Namun hal itu memunculkan ancaman keamanan terlebih lagi di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau kita katakan di sini memiliki integritas yang buruk. Kemudian hal ini bisa menyasar siapa saja, mulai dari individu, kelompok sampai negara. Nah, kemudian seberapa aware kita dengan informasi, kemudian seberapa aware kita dengan menjaga kerahasiaan data diri kita, kemudian juga bagaimana negara hadir untuk menjamin yang namanya kerahasiaan data atau informasi itu sendiri. Langsung saja pemirsa pada malam hari ini bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti saya katakan tadi, kita juga terhubung dengan Kominfo Kalteng. Sebelum kita ke sana, sebelum saya berhubung dengan Pak Billy, ngobrol dulu dengan Mas Rian. Mas Rian, apa sih yang namanya keamanan informasi? Seperti bidang Bapak sendiri mengatakan bahwa ini security daripada informasi. Seperti apa? Kemudian seberapa penting ini? Kalau keamanan informasi adalah bagaimana kita bisa mengamankan apa saja informasi yang sensitif, yang terutama informasi yang bisa digunakan untuk tindak kejahatan seperti data EKTP kita, kemudian username password, dan kemudian data dari perusahaan itu sendiri, atau data tentang relasi kita, gitu ya. Sekecil data itu tinggal siapa yang menemukan. Kalau untuk orang awam, data kayak gini nggak penting gitu. Nah, kalau buat kami, data sekecil sesepele apapun itu sudah bisa kita kembangkan untuk mendapatkan sesuatu. Data di sini, data diri, atau data seperti apa? Data semuanya, semua data. Yang terlebih data yang punya nilai. Istilahnya data ini adalah data spesifik ke orang X misalnya itu, atau data ini untuk pemilik perusahaan X, atau bahkan data tentang negara. Seperti itu. Oke. Kalau dari bidang teman-teman sendiri ini berbicara tentang pengamanan, malah mengatakan di sini aware terhadap informasi. Maksudnya aware informasi ini seperti apa? Kemudian bidang pekerjaan teman-teman ini apa sih sebenarnya? Apa orang taunya kalau security kan yang jaga di pintu tuh, Mas. Jaga di gedung-gedung. Nah, ini security seperti apa di sini? Oke.
Kalau kami lebih bagaimana kita meminimalkan potensi serangan cyber atau meminimalkan kebocoran data. Seperti apa? Kalau kita bicara cyber security, itu kita tidak bisa lepas dari 3 aspek. Apa saja? People, process, and technology. Untuk di bidang cyber security sendiri itu lebih fokus pada prosesnya, dan memang ada di sisi proses. Makanya untuk kita pasti bersinggungan pada people dan teknologi. Saat ini orang-orang lebih banyak fokus beli sesuatu kayak firewall atau teknologi yang canggih untuk mengaman sesuatu, tetapi mereka lupa mengamankan orangnya yang menyimpan informasi, yang punya informasi. Seperti Orang bilang sembarangan. iya, seperti gini, ada banyak orang yang tidak bijak tentang sharing foto di sosial media. Yes. Ya, Semua diupload. apalagi misalnya tentang yang spesifik tentang dia sendiri ya. Dia foto bersama dengan anaknya yang masih pakai seragam. Itu informasi bahwa oh ternyata anaknya itu bersekolah di sekolah X, atau dia foto di depan rumah, ternyata belakang rumahnya ada alamat rumahnya. Itu juga informasi. Dan terlebih dia menggunakan nama lengkap di sosial media dia, ya kan? Terlebih kemudian di sosial media misalnya di Facebook gitu ya, dia lengkap itu tanya tanggal lahir berapa, keluarganya siapa, alumni mana dan lain-lain. Nah, ketika itu dikumpulkan, kemudian itu bisa berpotensi untuk apa? Untuk penipuan, untuk pengambilan alih sesuatu. Misalnya dulu kasus tentang Ilham Bintang yang kehilangan uang 300 juta ya dulu. Itu juga karena ada orang dalam di sebuah bank atau apa itu ya, itu membocorkan data. Kemudian dimanfaatkan oleh penipu-penipu untuk membuat duplikasi. Karena dia sudah tahu data lengkapnya. Kemudian dengan kelengahan SOP di vendor seluler itu, kemudian dia bisa mendapatkan SIM card-nya. Kemudian dari SIM card-nya dapat, kemudian semua akun di cover termasuk akun m-banking. Selesai. Nah, itu dia. Ketika informasi dipublish, ketika orang tidak bijak untuk share informasi, ya akan seperti itu. Dan bahkan saya pernah menemukan kasus ini beneran di ranah pemerintahan loh. Username password ditempel di pengumuman di mana jalan tersebut itu dilalui oleh jalan umum, jalan semua orang. Ya, saya tinggal foto aja. Selesai kan? Sebentar ditahan. Okay. Pemirsa, Mas Rian sendiri dulu adalah dalam tanda kutip seorang hacker. Kita ingin berbagi pengalaman bagaimana kemudian Mas Rian ini bertobat ke jalan yang benar, pemirsa. Silahkan bercerita dulu di sini. Gimana sih asiknya waktu itu hacker kemudian sampai istilah kata ini tidak bagus. Ya, pada saat itu Mas Rian dapat. Saya dulu memang terjebak di sebuah jurang ya, bahwa bukan jebakan Batman. Bukan Batman, tapi memang benar-benar saya pelaku dulu. Kemudian saya berpikir kalau saya melakukan ini terus, saya merugikan orang, saya merugikan negara. Akhirnya saya punya awareness, saya diingatkan sama teman-teman di komunitas ya. Saya punya komunitas di sini namanya Ngesek, Rumpi dan Lab Security, di mana kita disadarkan kalau kayak gitu itu nggak benar. Mending kan kamu orang Indonesia, kamu punya kewajiban intelektual untuk mengabdi pada negaramu, maka sudah bantu negaramu dengan apa yang kamu punya. Nah, apa pada saat itu yang pernah dilakukan Mas Rian sendiri? Ngehack yang mana kemudian menjadi dalam tanda kutip kriminal di dunia teknologi? Saya tukang mencuri data. Jadi dulu saya tukang mencuri data. Saya dulu itu adalah pernah menggunakan CC orang, carding namanya, untuk membeli sesuatu. Cardingnya itu jadi orang Indonesia juga dan luar negeri juga. Bahkan pernah dulu saya membeli satu hal yang mewah tapi nggak saya ambil. Itu dari luar negeri. Karena saya takut diciduk. Pasti kan kayak gitu ya. Nah itu memang ini terjadi. Seberapa sulit, seberapa gampang sih melakukan hal itu pada saat itu? Dengan kemampuan teman-teman yang ada. Gampang sekali. Kredit card bocor di internet, kita ambil dan kita coba, dan data itu valid, selesai.
Makanya di dunia cyber itu data itu sangat kalau kita tahu potensinya, coba deh mungkin di rumah orang-orang di rumah ya, teman di rumah atau di mana pun ketik aja KTP SSN-nya, nah, itu kan keluar foto KTP. Ya. Nicknya itu juga valid, datanya masih valid gitu loh. Itulah kebocoran data sebenarnya. Oke. Ditahan dulu, kita bergabung dulu dengan Pak Billy. Pak Billy bisa mendengar saya? Siap, bisa. Halo Pak Billy. Ya, Halo Pak Billy, bisa mendengar saya? siap, bisa. Mbak Olive, cek. Oke. Masih belum bisa terhubung. Halo, kita masih mencoba dengan Pak Billy. Saya belum bisa menangkap atau mendengarkan suara Pak Billy bergabung dengan kami pada malam hari ini. Ya, Oke. cek. Kita lanjutkan, Mas. Seperti apa? Pak Billy, kita coba lagi. Cek. Halo, cek. Oke. Cek. Ya, kembali dengan Mas Rian. Mas Rian, kita bisa lanjutkan lagi. Seperti apa itu, Mas? Kita masih belum bisa mendengarkan suara Pak Billy di sini. Kita masih mencoba menghubungi Pak Billy. Oke, gimana, Mas Rian? Lanjut lagi. Karena kita berbicara tentang hacking, kemudian cybercrime, terus skimming. Nah, itu seperti apa juga nanti Mas Rian bisa berbagi pada malam hari ini? Oke, untuk masalah cybercrime itu sebenarnya udah ada di Undang-Undang ITE ya. Jadi kalau untuk cybercrime itu di Undang-Undang kita ketika kita mengintip saja atau kita mencoba untuk mengakses secara ilegal atau memaksa kita masuk di sebuah sistem punya orang, itu sudah melakukan tindakan kriminal. Kalau bagi kami Undang-Undang ITE itu kejam sekali. Pada saat itu teman-teman yang tergabung di sini termasuk Mas Rian sendiri sudah tahu belum sih undang-undang itu bahwa dia menjeratnya sedemikian rupa? Iya, kalau di dunia komunitas ngesek gitu yang menggunakan security itu, apalagi terlebih saat ini saya juga sudah punya perusahaan namanya Media Security, itu lebih tahu lagi tentang undang-undang ITE. Kami itu memang diedukasi ya dari sisi teman-teman itu karena sudah memang semua ini kami itu lahir dari dunia kriminal ya, dari black hat ke white hat. Jadi memang kami sudah tahu potensinya seperti itu, makanya karena kita tahu, kemudian kita coba memberikan edukasi pada adik-adik kita yang masih terjumus ke situ untuk masuk ke komunitas kita dan kita sadarkan di situ. Melakukan hal yang baik. Melakukan yang baik. Jadi knowledge dia tentang hacking itu untuk membantu negara. Makanya kan ada BSSN ya. Nah BSSN itu ada namanya Vulnerability Disclosure Program. Jadi Volunteer Vulnerability Disclosure Program. Jadi sebuah program di mana kita bisa melaporkan semua temuan kita dari government atau dari enterprise dari manapun. Itu nanti dari BSSN mendeploy ke yang bersangkutan. Tapi sayangnya untuk program tersebut masih di hold dulu untuk menunggu kejelasan regulasi. Ya, seperti itu. Nanti kita akan berbincang juga bagaimana tanggapan dari teman-teman di Kominfo Kalteng melihat ini. Pertama, melihat peluang teman-teman yang sedemikian besar. Peluang kemudian potensi yang mereka miliki terhadap IT sendiri. Tetapi bagaimana teman-teman dari sana untuk terus mendorong, mengayomi, membina ini. Jangan dijawab dulu Mas Rian, kita nanti bergabung, ditahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tatap pada malam hari ini dengan tema kita keamanan informasi, tanggung jawab kita bersama. Kita sudah terhubung dengan Pak Billy Bareto, bidang pertanian di Kominfo Provinsi Kalteng. Saya sapa dulu Pak Billy. Siap Mbak, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Pak? Kabar bahalap. Palangkaraya aman Pak? Siap, aman. Oke, kita malam hari ini
berbincang-bincang Pak tentang keamanan informasi sendiri. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Rian bagaimana beliau dari caranya yang tidak bagus kemudian menjadi bagus, kemudian membantu dalam tanda kutip di sini negara, membantu teman-teman untuk bidang informasi. Tanggapannya Pak Billy? Baik. Jadi saya flashback saya dulu ya. Jadi saya latar belakang dulu dari perhubungan. Nah, setelah 2017 ada perubahan nomenklatur, ditugaskan di persandian. Waktu itu saya blank, nggak tahu ini mau ngapain gitu nah. Apa yang mau dikerjakan tuh nggak ada bayangan. Dengarnya aja baru ini. Nah, kebetulan waktu itu ada senior kita yang istilah kami sandiman yang dulu ikut diklat di Lemsanek zaman dulu sebelum BSSN itu sampai 6 bulan mereka. Nah, mereka itu yang mendorong saya, mengajak saya untuk kamu ikut diklatnya lah. Nah, ikut diklatnya. Jadi akhirnya saya ikut di 2018. Nah, dari situ saya mulai sebenarnya sih nyesal nih. Artinya kalau Mas Rian kan enak memang dari pertama nyemplungnya di teknik elektro minimal atau ke IT gitu. Ya? Nah, saya lain, saya bagian mesin. Jadi begitu tahu sudah masalah yang kayak gini nih ternyata mengasihkan tuh kayak nyesel. Kok nggak dari dulu gitu ya Pak ya? Masalahnya dulu nggak ada teknik informatika, yang ada teknik mesin, teknik elektro. Sekarang sudah berkembang ya Pak. Iya betul. Nah, akhirnya kita di sana disadarkan oleh BSSN bahwa sebenarnya tugas utama kami itu meningkatkan awareness di lingkungan Pemda. Jadi kami disekolahkan itu selama 3 bulan itu untuk meningkatkan awareness tentang keamanan informasi, karena ya kayak Mas Rian bilang itu password bisa tempel di kanan kiri lorong atau ditaruh di meja teman, di kalender. Nah, biar atau gampang Pak, biar ingat katanya. Iya, betul. Nah, kami tuh di waktu di sekolah tuh kami digugah bahwa ini kalau di informatika itu paling top itu no system is safe. Jadi tidak ada sebuah sistem yang benar-benar 100% ngunci. Itu tidak ada. Nah, yang kedua kami diajarkan bahwa kita harus bisa mencari balance, keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan. Nah, jadi karena kalau di informatika kan kayak kata Mas Rian itu kan di opening tadi kan kita mau aman berarti kita ibarat bikin rumah, bikin tembok setinggi-tingginya, bikin pagar cuman 1. Nah, cuman gimana sama tetangga kan gitu? Ya. Kan kita sendiri yang repot. Nah, jadi kami di Dinas Kominfo berusaha dari dalam dulu, dari internal mengajak menggugah awareness kawan-kawan sampai kepada level pimpinan. Nah, sambil sedikit-sedikit mendorong pimpinan supaya mengingatkan sejawatnya supaya sedikit-sedikit belajar tentang keamanan informasi gitu. Pak Billy, kalau selama ini untuk masyarakat kita sendiri dari data ataupun dari temuan teman-teman di lapangan itu, apakah keamanan informasi ini menjadi yang utama bagi mereka ketika menggunakan media sosial, ketika nge-share data pribadi, dan lain sebagainya, Pak? Kalau pengamatan kami masih tidak pertumbuhannya tidak linear, tidak linear antara niat pengguna media massa, pengguna media digital. Oke. Ya, jadi ibaratnya seharusnya dengan tingginya penggunaan, keaktifan masyarakat menggunakan media sosial dan juga teknologi, internet, seharusnya itu, semakin aware, semakin mampu. Ya, betul. Dia harus linear. Kalau itu meningkat, ini awareness-nya harus meningkat juga. Jadi
makin dia ini ya itulah yang saya bilang tuh, pokoknya harus linear lah. Yang satu meningkat, yang harus satu sisi meningkat, karena susah mencari balance. Kita harus mana yang kadang kita apa santai, mana yang kita harus kaku gitu. Kalau pemikiran masyarakat masih semakin terkunci atau semakin aman, semakin ribet, Pak. Contoh seperti Mas Rian katakan tadi, di awal Mas Rian mengatakan mengganti PIN itu mesti bolak-balik lah dalam tanda kutip, ada waktunya, jangan dibiarkan aja, kan itu tidak enak gitu, Pak. Iya, betul. Kemudian dikunci sana sini lagi. Sekarang juga Facebook kan kita melihat kan sudah mulai banyak kuncian-kuncian. Itu sepertinya semakin tidak nyaman, Pak, bagi masyarakat. Nah, tetapi bagaimana teman-teman Kominfo di sini terus mensosialisasikan itu, Pak, kepada masyarakat? Apa yang sudah dilakukan selama ini? Jadi kami memulai itu dari internal. Jadi beberapa dari 2018-19 kami mensosialisasikan tentang keamanan informasi. Memang target kami pertama ini adalah internal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi untuk target kami menargetkan kemarin rata-rata yang diundang adalah eselon 3, karena harapan kami ini level pimpinan menengah. Nah, kalau kami masuk memberikan wawasan, artinya dia bisa menyarankan ke atas, dia bisa kasih perintah ke bawah. Nah, itu sudah kami lakukan selama 2 tahun, 2018-19. Nah, begitu di 2019 kami ya seperti kita tahu kena COVID kayak gini, pengalihan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bencana ini. Oke, kalau untuk masyarakat sendiri, Pak Billy, seperti apa? Iya, memang kita paling susah, disuruh pakai password aja pasti susah. Ya, apalagi itu tanya Mas Rianto kan, kalau password nggak mungkin cuman angka aja. Nggak mungkin cuman huruf aja. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nama kemudian tanggal lahir anak, tanggal lahir keluarga. Ya. Nah, itu memang ya gimana lah. Ada di dalam itu kan kita kalau mau tahu kita kelemahan kita tuh kan cari di rantai yang paling lemah tuh di mana. Contoh people, proses, teknologi. Nah, yang paling lemah ini kan di people. Di people. Nah, di people. Kita gampang yang kemarin yang sempat heboh. Saya ini termasuk ini akun Twitter yang digembok itu. Ya, jadi kita kasus yang akhir tahun kemarin yang punya Denny Siregar. Nah, itu kan yang bocor, yang membocorkan malah ternyata orang operator vendornya. Betul. Nah, artinya dari situ kan ada SOP yang dilanggar. Nah, sebenarnya yang namanya aturan ya dia ya kayak rambu lalu lintas, kita tahu itu salah ya. Udah tahu nih, cuman yang namanya manusia kan alasan banyak nih, wah buru-buru lah, mau cepet lah, apalah. Nah, itu paling susah memang membuat seseorang tuh aware. Pak Billy, kalau dari sisi regulasi sendiri, seperti apa Pak untuk menjamin keamanan informasi masyarakat itu sendiri? Kalau dari segi regulasi saya kira lengkap sudah itu. Cuman kembali ke kita sendiri. Memang Mas Rian tuh pasti tahu tuh orang itu supaya nurut itu kan dipaksa. Kalau nggak dipaksa diiming-imingi. Ya kayak anak-anak kan dikasih permen itu, ayo sini kan pasti mau. Atau ditakut-takutin, jangan ke situ nanti ada genderuwo apa segala macam. Sekarang solusinya masyarakat tuh sepertinya memang harus ditakut-takuti. Regulasi yang mengaturnya apa Pak?
undang-undang yang Ah, mengaturnya di sini, supaya kita lebih di jelas lagi ke masyarakat bahwa ada undang-undang yang mengatur dan ada undang-undang yang melindungi informasi masyarakat itu sendiri. jadi gini, memang di Undang-Undang ITE memang belum jelas, memang belum apa namanya spesifik. Makanya kan kemarin muncul RUU tentang perlindungan data pribadi. Cuman Ya. masih belum ada kejelasan kapan mau Mhm. disahkan. Nah, untuk sementara Undang-undang itu karet kita katanya ya, pasal karet. Mhm. ya. Nah, untuk sementara itu sebenarnya ada peraturan pemerintah, tapi orang jarang mendengar malah ini. Saya juga Mhm. apa namanya baru-baru mendengar juga di Permenkominfo nomor 20 eh Isinya Pak? tahun berapa ini ya? Tentang ini apa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, ini memang jarang orang-orang tahu. Orang taunya langsung Undang-Undang ITE Ya. atau PSTE. Nah, sedangkan Mhm. yang ini sendiri orang jarang jarang mengetahui. Padahal Oke. minimal itu sudah ada di situ. Sosialisasinya kurang masif mungkin Pak di sini? Mungkin juga karena ini nah ini ada peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016. Jadi bayangkan 5 tahun yang lalu. Mhm. Nah, apa kita nggak tahu kan apa biasanya kalau peraturan menteri itu yang maka ya internal kementerian sampai ke Ya. perangkat daerah saja. Mhm. Nah, memang Sampai ke bawah, diperlukan sampai ke akar rumput itu justru tidak. ya karena kan bahasanya peraturan menteri. Jadi biasanya yang namanya peraturan menteri itu dia apa sebarannya cuman di instansi pemerintah. Nah, kalau dia mau luas sampai ke sentuh akar rumput ke masyarakat pada umumnya dia harus Ya. berbunyi undang-undang. Nah, itulah makanya diperlukan ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Mhm. Nah, memang kemarin tuh kalah geger sama apa undang-undang Naker itu. Iya. Jadi Mhm. bergeser sedikit dia. Mhm. Pak Billy, Ya, bagaimana agar masyarakat ini dia bijak ketika menggunakan media, kemudian juga dia bijak untuk menjaga kerahasiaan itu sendiri tidak diumbar. Kadang kan orang lebih cepat untuk nge-click, nge-share dan lain sebagainya demikian ya Mas Rian ya. Daripada dia berpikir untuk keamanan pribadi, keamanan data dan informasi. jadi gini, ibarat saya di Facebook, kemudian saya apa ngisi nick itu misalnya kan, ternyata ada yang memakai nick saya. Ini kalau kita dipakai nick itu bukan sesuatu yang kayak kita misalnya apa ya, ada nyabut bulu mata gitu, kerasa sakitnya gitu, hilang satu. Nah, ini cuma nick, nggak kerasa Cuman apa-apa, nick ya. efek Cuman nick ya katanya gitu. efek langsung di badan ini tidak ada. Memang manusia kan ngukurnya pakai fisik. Manusia tuh pasti ngukur sesuatu kan pakai fisik. Oh, dia merasa sakit, oh dia merasa nyaman. Itu pasti ukurannya fisik. Nah, di apa namanya teknologi informatika ini dia nggak pakai fisik. Nah, dia nggak pakai fisik, tidak terasa. Nah, manusia karena sistem sifat manusia yang seperti itu yang itu paling susah. Memang kalau mau dibikin ya, kalau di Palangkaraya tuh ada, saya sering kasih apa ya waktu sosialisasi itu, saya kasih contoh analogi. Jadi di Palangkaraya ini kalau tiap sore sekitar jam 5 jam 6 itu masuk pickup bawa ayam. Nah, pickup itu bawa ayam tuh kan dia bikin kurungan tuh kan kecil-kecil tuh, bisa untuk muat 5 ayam. Jadi saya sampai syuting itu di acara paparan itu, terus saya tayangkan. Nah, saya bilang, nih Bapak Ibu, saya bilang, manusia itu kayak gini, saya bilang. Selama dia mengumbar data pribadinya, ya tinggal nunggu sampai waktunya. Dia kan dibawa ke pasar tuh.
Nah, dia nunggu waktu aja dia mau kapan dieksekusi kan. Nah, jadi kalau saya pribadi melalui kegiatan itu sudah ngasih contoh tuh yang ekstrim. Cuman ya kembali ke manusianya lagi. Mau apa Pak Billy, pertanyaan berikutnya. Seperti apa peran negara hadir dan menjamin kerahasiaan informasi dari masyarakat? Peran negara ini kan sudah muncul di peraturan atau perundang-undangan yang dibuat. Nah, kalau menurut saya pribadi sudah cukup ini aturannya. Buktinya Mas Rian kan takut-takut tuh sama ITE kan, pasal karet. Jadi sebenarnya sudah lebih dari cukup. Cuma ya, Mas Rian kayaknya kurang sosialisasi aja ya kayaknya nih ya. Gimana Mas Rian menanggapi? Kalau dari kami sendiri, ya, baik dari komunitas kami maupun dari GSW kami selalu ada namanya cyber security campaign. Jadi dari komunitas juga sering buka kelas, dan terutama kami juga sudah mendampingi beberapa kominfo. Seperti diantaranya, kemudian bahkan saya sendiri ya, ketika jadi saya merasa menjadi narasumber, saya langsung mendemokan bagaimana lemahnya aplikasi Anda. Begitu. Ya itu sudah persetujuan dulu ya dengan punya sistem. Karena apa? Karena manusia itu kalau di Indonesia itu sukanya ditampol dulu baru kerasa sakit, ketimbang dikasih tahu kalau ditampol itu sakit. Seperti itu. Bahkan saya juga oleh demo juga kemarin dengan BSS yang kita di cyberman, jadi kayak sinyal nasional gitu ya. Saya demokan bagaimana saya di waktu hanya 3 menit saja saya bisa cover WhatsApp. WhatsApp ya, ini WhatsApp punya orang. Bagaimana gampangnya saya mengambil atau enggak. Tadi Mas Rian sempat mengatakan bahwa ada 3 hal penting yang harus diketahui dan juga dimiliki oleh teman-teman di luar sana, termasuk kita juga. People yang pertama, dari orangnya seperti tadi Pak Billy dari Kominfo Kalteng mengatakan people. Kemudian 2-3-nya kan belum ini, Mas. Untuk people, saya tambahkan, saya tekankan sekali lagi ya, bahwa memang saat ini kelemahan yang terlemah, yang gampang dieksekusi adalah people. Karena ketidakawareness atau ketidakpedulian orang tentang informasi. Dan proses itu bagaimana seperti halnya pemerintah ataupun enterprise atau industri ya, membuat aplikasi yang mengesampingkan keamanan. Ya, hanya mengetes fungsi tidak sih aplikasi ini tanpa ada namanya pengujian keamanan. Dan terjual nggak sih aplikasi dia kan seperti itu sekarang ini? Dan bahkan aplikasi-aplikasi yang ada konten payment gateway dan lain itu ya juga masih lemah gitu. Ya, itu gila kan ya, maksudnya kok ya risk banget tapi tidak ada mikir revisi untuk pengujian keamanan gitu ya. Karena saya lagi orang bisa kalau untuk ada pentest atau apa itu mahal. Oke, mahal, tapi ketika berdampak maka yang lebih mahal lagi kerugian Anda. Kerugiannya terhadap reputasi dan kepercayaan lain. Nah, kemudian itu proses ya. Nah, kemudian masalah teknologi itu mungkin orang-orang masih memikirkan kita gunakan yang standar aja, yang penting ada server fungsi, tanpa mikirin firewall atau firewall itu kita juga mengamankan ya, gitu. Untuk ya secara logikanya siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak, siapa yang kelihatan nakal, siapa yang tidak. Nah, itu kan kalau udah kelihatan traffic atau aksesnya udah aneh-aneh, maka langsung harusnya di ban atau di blok. Kadang lagi itu kan mahal banget. Orang taunya familiarnya dengan antivirus. Antivirus saja. Saya selalu ditanya, antivirus apa sih yang terbaik? Saya selalu bilang antivirus yang update. Kenapa? Ya, kalau Anda beli antivirus, tapi nggak update sama dengan halnya Windows. Atau maaf ya saya bilang, tapi
sebuah sistem informasi yang tidak terupdate. Seberapa penting updatean di sini, Mas? Kadang kan kita ditawarin tuh di handphone tuh, di Android kita, update ini, update aplikasi ini. Kadang kan kita nanti dulu perbaharui. Nah, itu seperti apa tuh, Mas? Orang mikirnya kan kalau update itu pasti makan kuota. Ya, habis. yes. Padahal yang namanya salah keamanan itu pasti ada dan itu dinamis, ya. Selalu setiap hari itu ada. Makanya itu update itu bukan hanya update fitur, tetapi ngepatch atau menambal setelah keamanan. Itulah pentingnya update. Saya penasaran kalau teman-teman gabung dengan Mas Rian, security cyber itu sendiri apa sih Mas kerjaannya, Mas? Cyber security bagi kami, kalau dari saya pribadi ya, media security itu ada, jadi dengan sisi keamanan informasimu adalah tugas kita. Ya. Jadi intinya kami jasa untuk mengetes ya atau evaluasi keamanan. Aplikasi. Lebih ke pengujian keamanan ya. Lebih yang namanya biasanya vulnerability assessment atau pengetesan testing. Kalau misalnya di pemerintahan sendiri, Mas, mohon maaf saya ambil contoh ya Pak Billy di Kominfo ya. Nah itu apa yang kita jaga kemudian kita tes keamanan itu apa, Mas? Kira-kira? Semua aplikasi. Semua aplikasi itu punya informasi. Yes. Makanya kenapa namanya kita keamanan informasi. Informasi ini yang harus kita jaga. Saya bilang, informasi seperti apa? Semua informasi kita perlu jaga, terlebih informasi yang berpotensi untuk digunakan kembali untuk kriminal. Seperti ini tadi ya. Ada nggak contoh-contoh kasus yang teman-teman tangani? Kalau kita tahu selama ini kan, mohon maaf ya, Tokopedia yang pernah kebocoran, nah kemudian dia nasabah bank sampai miliaran. Ada lagi nggak selama ini teman-teman tangani? Untuk pemerintah, kami seringkali menemukan keamanan di sebuah aplikasi yang dimana di situ kita bisa mendapatkan data kependudukan secara lengkap. Ya. Terus ada juga aplikasi pemerintahan yang istilahnya ada transaksional di situ, ternyata ada celah dan itu bisa dimanipulasi datanya. Sampai. Kenapa saya bilang itu? Karena saya mendemokan langsung pada orang. Jadi memang kalau kita bicara cyber security itu nggak ada, apalagi masalah keamanan informasi. Kalau di Undang-Undang ITE bahkan nggak cuma masalah keamanan informasi, tapi kayak pornografi, gitu ya, bahkan terorisme. Orang bilang cybercrime ini ya gitu. Oke, saya bergeser ke Pak Billy dulu. Pak Billy, ya, masih bersama kami di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana agar masyarakat itu sendiri melek terhadap keamanan informasi, Pak? Jadi sebenarnya ini nggak bisa kerja sendiri. Jadi bukan jadi gini, kalau di pemerintahan, kalau di Pemprov itu kalau keamanan informasi pasti orang langsung larinya ke bidang di kami, bidang persandian itu. Nah, padahal kami itu nggak mungkin kerja sendiri. Sedangkan di Kominfo itu biasanya ada info publik, ada bidang-bidang info publik, ada bidang-bidang lainnya. Ini kalau kerjaan yang namanya keamanan itu sama kayak orang siskamling. Jadi dapat bareng-bareng lah orang jaganya, yang dijaga aset bersama. Nah, jadi apalagi untuk meningkatkan awareness kan, kalau kita sudah tinggi awarenessnya di internal kita, otomatis itu nanti kita tularkan kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi ini memang PR besar ini, belum selesai masalah yang lama, terus kita dimunculkan dengan teknis masalah cyber. Nah, ini sangat berat untuk kami, jujur. Kami bukan menolak, cuman kalau kerja sendiri pasti tidak mungkin. Jadi memang harus kerja bersama. Dan memang hacker lebih canggih juga saat ini ya? Ya, seperti itulah yang kita lihat. Teknologi semakin canggih, people-nya lagi yang agak-agak tidak berlari
sama dengan Ya. teknologinya, Mas. Ya, Mbak. Itu adalah maling itu lebih cepat ketimbang polisi. Jadi, Kalau dulu seperti itu, tugas dari teman-teman Kominfo juga ini agar tidak tersusul dengan para Iya, hacker ini, bahkan betul. menampung para hacker atau membina para hacker yang punya potensi, Pak. Ya, Ke ya. depan program dari teman-teman apa, Pak? Jadi kami di sini untuk tahun ini kami mencoba membentuk CISRT, Government Computer Security Incident Response Team. Jadi kita kebetulan mendapat program dari BSSN untuk tahun ini. Oke. Jadi membentuk mungkin sekitar bulan April nanti launchingnya. Ya, sekalian juga Kita mau tunggu programnya, Pak. Ya, jadi memang kami ini CISRT internal masih. Jadi kalau kayak di Jogja, saya lihat GovCISRT-nya wah luar biasa. Semua kampus diajak. Semua ya kayak timnya Mas Rian ini pasti diajak. Terus dari Polda masuk, dari Kejati masuk. Wah, luar biasa. Kroyok bareng, Pak, kroyok bareng. Ya, betul. Mungkin memang karena lingkungan di Jogja memang harus langsung seperti itu karena lingkungannya sangat mendukung. Nah, kalau di Palangkaraya kan tugas kami dari teman-teman juga. Iya, betul. Tugas dari teman-teman sehingga kita juga aware semua, Pak, masyarakatnya. Ya, memang kita pelan-pelan nih memasukkan di medsos punya kita di MMC. Memang kita masukkan sedikit-sedikit, nggak mungkin kita ngalahkan headline yang saat ini tentang COVID. Prokes 3M 4M, teman kita pasti nyelip sedikit lah situ. Nggak mungkin kita ngambil wilayah mereka gitu. Pak Billy, berhubung kita sudah berada di penghujung segmen pada malam hari ini, closing statement Pak untuk kita dan untuk masyarakat luas Pak terkait dengan awareness terhadap keamanan informasi. Jadi gini, sekarang itu dunia siber itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan kita begitu mudahnya memberikan informasi yang sederhana kepada orang, kepada sistem elektronik, website atau chat WA kepada orang yang tidak dikenal. Nah, belajar pelit terhadap informasi, belajar pelit. Ini mau tidak mau sekarang belajar pelit. Nah, terlebih informasi pribadi ya Pak. Benar, benar. Ya, Pak Billy, terima kasih. Kita ke Mas Rian terlebih dahulu sebelum kita menutup segmen pada malam hari ini. Mas Rian, closing statement kita, apa penekanan dari Mas Rian juga sebagai dalam tanda kutip pemerhati, kemudian praktisi dan juga pelaku di sini, Mas? Simple. Keamanan datamu adalah tugas kita. Artinya kita harus saling menjaga. Saling menjaga di sini harusnya kita kolaborasi, saling mengingatkan dengan cybersecurity campaign. Ya, jadi tadi benar ya Pak untuk masalah informasi. Saya lebih suka dengan istilah bijaklah untuk sharing informasi terkait dengan yang sensitif dengan kita, yang memang istilahnya spesifik. Ketika ada bijak untuk meng-share informasi, maka Anda sudah mengamankan tidak cuma Anda, tetapi keluarga Anda atau orang yang Anda sayangi. Seperti itu. Kemudian, selain pesan yang demikian kepada teman-teman, terakhir Mas, bahaya yang mengancam ketika kita ceroboh terhadap informasi itu sendiri, terhadap yang namanya media sosial, kemudian perangkat lunak seperti ini. Bahayanya adalah ketika informasi kita dapat yang dimana misalnya adalah nomor handphone kita dapat dan kita nggak tahu masalah penipuan online itu ya. Dari nomor saja itu kan pasti sudah terhubung dengan beberapa aplikasi, apalagi misalnya banking. Maka dampaknya adalah pasti kerugian secara materi itu pasti ada. Dan untuk kerugian secara lebih kayak reputasi dan lain atau kepercayaan publik adalah di ranah
seperti pemerintah dan juga para pelaku di bisnis ya, di enterprise. Oke. Itu dampak. Ya, sama. Berarti intinya adalah ketika kita bilang cyber security atau cyber crime itu, ya kita seperti melawan hantu. Kapan dia mengambil, kapan dia menggunakan. Tapi tetap berdampak. Tiba-tiba ada rekening masuk atau ada tagihan masuk kita. Kita nggak mau. Oke. Karena saat ini semua orang menggunakan yang namanya perangkat lunak. Betul. Bagaimana teman-teman mengantisipasi agar anak-anak usia dini atau usia sekolah itu pun paham dan mengerti akan keamanan data? Karena mereka juga bermain kan tanpa mengetahui siapa nama orang tuamu, di mana alamatmu, mungkin saja pesan yang bisa disampaikan. Edukasi anak-anak. Apa yang boleh di-share, apa yang tidak boleh. Oke. Apa yang boleh diklik, apa yang tidak boleh. Atau ketika mau melakukan sesuatu yang misalnya di bidang kayak handphone ada link dan lain-lain, tanya sama orang apa, Bapak ini boleh nggak sih kalau aku akses informasi ini? Aku ada yang tanya nih, nama Bapak, nama lembaga dan lain, boleh nggak aku share untuk keperluan ini? Nah, jadi kita memang harus komunikasi kepada anak untuk mengedukasi. Bahayanya ketika kita memberikan informasi serampangan. Oke. Terakhir, bagaimana misalnya ada teman-teman di luar sana yang ingin menggunakan jasa teman-teman, kemana mereka harus menghubungi? Silakan. Bagi teman-teman yang di pemerintahan apa yang tempat atau yang memerlukan jasa keamanan informasi, Widya Security hadir dengan visi keamanan datamu adalah tugas kita. Widya Security hadir untuk Indonesia lebih baik. Jadi Anda bisa mengakses di website widyasecurity.com atau bisa DM juga ke Instagram kita ya di @widyasecurity. Di situ di pun kami ada berkreasi di dunia tahu. Kalau untuk menghubungi CP-nya kemana, kontaknya bisa ke saya di 08191 60 992. Sekali lagi 08191 60 900. Oke, nanti kita tampilkan di layar Mas. Terima kasih. Jadi pemirsa di luar sana juga bisa tahu mau kemana menghubungi ketika mereka memerlukan jasa Mas Rian. Mas Rian dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di Tatap Muka. Narasumber saya Febrian dari CTO Widya Security Yogyakarta dan praktisi keamanan cyber yang sudah bergabung dan memberikan informasi pada malam hari ini. Next time kita akan ketemu lagi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Billy Barreto, Bidang Persandian Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Billy sudah hadir dan bersama kami pada malam hari ini. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk keamanan informasi. Jadi kita keroyok dari berbagai lini, kita keroyok bersama-sama sehingga keamanan diri kita, keamanan kelompok, keamanan negara menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Selalu ingat, patuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Selamat malam, sampai jumpa.